Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof. Saya Fitri Nugraha, BP 2323 akan mempresentasikan hasil tugas Big Data Mining Analysis dengan dosen pengampu Prof. Dr. Sarjan David Eskom MSc. Untuk yang pertama akan kita bahas yaitu apa itu data mining. Data mining adalah proses mencari pola, hubungan, atau informasi penting dari sebuah kumpulan data. Contohnya data mahasiswa, transaksi belanja, atau pasien rumah sakit. Data mahasiswa ini bisa saja terkait penerimaan mahasiswa baru, kemudian transaksi belanja seperti belanja grocery shop, atau pasien rumah sakit ini bisa saja data penyakit dari setiap pasien atau mengompok atau data-data yang mungkin muncul ketika pasien datang ke rumah sakit. Kemudian dari data tersebut kita bisa menemukan sesuatu yang berguna dan tidak kita sadari sebelumnya. Entah itu pola belanja pelanggan, grocery shop tadi, atau mungkin prediksi nilai ujian dari cara belajar, hingga deteksi penyakit dari gejala-gejala penyakit yang mungkin saja mirip. Kemudian setelah kita memahami uh, pengertian dari data mining, kemudian baru kita bisa lanjut uh, untuk mendefinisikan apa itu big data mining seperti yang kita bahas pada tugas kali ini. Big data mining adalah proses menemukan pola, informasi, atau wawasan dari data yang ukurannya sangat besar atau biasa kita sebut big data, dan data tersebut bervariasi serta sering berubah dengan cepat. Seperti contoh mungkin sosial media yang kita tahu ketika misalnya lagi apa namanya tahun politik, itu pertukaran informasi itu bisa saja sangat cepat. Jadi bagaimana kita mengumpulkan apa namanya mengumpulkan informasi, menemukan pola dari setiap apapun itu berita yang muncul maupun postingan-postingan. Nah, itu uh, bisa dilakukan oleh big data mining ini. Jadi kita tidak akan ketinggalan informasi maupun apa namanya ketinggalan hal-hal penting atau apa-apa saja makna yang tersembunyi di balik pola-pola yang muncul ketika uh, pertukaran data terjadi sangat cepat dan besar. Yang bisa diistilahkan kalau data mining biasa itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami, maka big data mining itu seperti mencari pola dari gunung jerami yang terus bertambah dan terus bertambah setiap detiknya. Kemudian sedikit kita bahas terkait perbandingan data mining dan big data mining ini. Dari aspek ukuran data mining ini relatif kecil dan menengah. Ya masih bisa kita klasifikasi mungkin ya masih megabyte atau gigabyte. Kemudian kita bandingkan dengan big data mining, itu ukuran datanya sangat besar, bisa terabyte, ya bisa petabyte. Kemudian untuk kecepatan data mining relatif lambat, ya mungkin memang karena seperti tadi contoh PMB mahasiswa, ya mahasiswa PMB-nya hanya satu kali setahun, ya walaupun terdiri dari beberapa gelombang, tetap saja apa ya kecepatan pengumpulan datanya uh, tidak cepat gitu dibandingkan dengan big data mining yang sangat cepat gitu. Bisa saja dengan hanya berbeda beberapa menit itu trennya bisa berubah luar biasa drastis gitu. Kemudian untuk jenis datanya kita lanjut. Data mining biasa itu lebih terstruktur. Seperti contoh kasus PMB mahasiswa tadi, ya jelas datanya apa-apa saja. Datanya biasanya bersifat numerical dan ya data-datanya mungkin sudah jelas gitu. Kemudian pada big data mining itu datanya tidak terstruktur.
Meskipun dia juga mampu melakukannya terstruktur, namun yang tidak terstruktur ini itu yang membuat dia ukuran datanya itu sangat besar gitu, bisa bentuk karena dia bisa bentuk teks, bisa bentuk video. uh, Ya seperti contoh tahun politik tadi, ya bisa berbagai macam video muncul dalam hanya waktu sekian menit gitu, entah itu penggiringan opini atau segala macamnya. Jadi jenis data ini yang yang bisa kita lakukan, proses data mining itu sangat luas untuk jenisnya. Kemudian teknologinya kita akan bahas, ya bisa SQL, Excel, Rapid Miner ataupun WK yang akan kita bahas pada uh, tugas kali ini. Kemudian pada big data mining bisa Hadoop, bisa Spark, bisa Kafka, bisa NoSQL, bisa cloud. Kemudian untuk kebutuhan sistem bisa dijalankan di satu komputer. Ini untuk data mining. Kemudian untuk big data mining perlu di sistem distribusi karena real time streaming tadi, dan juga pertukaran datanya sangat cepat. Dan jenis datanya juga sangat luar biasa luas dan ukurannya juga sangat besar. Nah, kemudian untuk tujuan dari data mining ini yaitu menemukan pola dari data historis. Kemudian untuk uh, big data mining, untuk data mining menemukan pola dari data historis, kemudian big data mining untuk menemukan pola dari data yang besar dan cepat, seperti contoh sosial media tadi. Contoh toolnya mungkin Rapid Miner, WK, atau Python untuk data mining. Dan untuk big data mining bisa seperti yang kita sudah sebutkan tadi, yaitu Hadoop, Spark, Hive, Kafka, atau MongoDB. Kemudian kita lanjut kepada karakteristik dari big data itu sendiri, yaitu ada 5 V. Pertama itu volume, yaitu ukuran yang data yang sangat besar. Kemudian kita lanjut ke velocity, kecepatan aliran data yang sangat cepat dan terus menerus masuk, seperti halnya sosial media tadi yang ya jutaan orang, bahkan puluhan juta orang, bahkan ratusan juta orang yang melakukan pertukaran data, akses, upload video, download video, maupun berkomentar setiap detiknya. Jadi inilah alasan kenapa kita perlu big data analisis. Kemudian variety, yaitu jenis data yang sangat beragam, tidak hanya tabel seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Varian datanya itu sangat banyak, tidak hanya teks, tidak hanya gambar, bisa video, bisa berbagai macam berbagai macam bentuk. Kemudian ada veracity, ya ini keakuratan dan kebenaran data. Bisa saja uh, apa namanya data-data tersebut digiring digiring ke apa namanya digiring ke hal yang salah, karena biasanya ketika sebuah kesalahan atau ketidakbenaran diulang berulang-ulang, maka masyarakat akan bisa saja mengkonsumsi hal tersebut menjadi benar gitu. Bahkan padahal itu hoax gitu. Tergantung dari bagaimana pemanfaatan big data ini dalam uh, kita mengkaji atau mengambil keputusan atau memberikan rekomendasi atau apa yang kita lihat juga di sosial media. Kemudian value, yaitu nilai atau insight yang bisa diambil dari data tersebut. Seperti contohnya tadi, nah, ketika sebuah data itu, sebuah hoax berulang-ulang sampai itu terjadi hal yang biasa di masyarakat, masyarakat akan menganggap itu benar. Bahkan itu tidak terjadi sebenarnya gitu. Seperti mungkin contoh kalau kita bawa ke politik lagi, yaitu mungkin kasus pemukulan Ratna Sarumpait dulu kalau tidak salah di bandara. Namun setelah ditelusuri ternyata itu hoax. Bahkan berita tersebut, data tersebut, tweet, postingan dan segala macam yang sudah digunakan oleh siapapun itu sudah berusaha untuk menggiring opini-opini masyarakat ke arah yang berbeda dari kenyataan aslinya. Nah, ini salah satu contoh kenapa big data itu kita perlu big data itu, karena luar biasa
terjadinya pertukaran data saat ini. Kemudian kita akan lanjut berikutnya kepada 3 bentuk pengetahuan atau knowledge yang dihasilkan dari proses big data mining. Yang pertama yaitu descriptive knowledge yang dihasilkan dari proses big data mining ini adalah bagaimana kita mampu menjelaskan apa yang sedang terjadi dalam data. Pengetahuan deskriptif ini membantu kita memahami pola atau ringkasan dari data yang besar, biasanya digunakan dalam laporan atau bentuk dashboard. Mungkin kita bisa bawakan kajian ini ke kampus, yaitu misalnya rata-rata pendaftaran peminat mahasiswa baru, kemudian berapa yang daftar, kemudian berapa yang bayar uang kuliah dan benar-benar menjadi mahasiswa. Ini biasanya kita akan tampilkan hal seperti ini untuk para pimpinan, untuk mereka mengetahui bagaimana laporan-laporan atau rekap dari proses olah data yang dihasilkan. Kemudian predictive knowledge, yaitu untuk menjawab apa yang mungkin terjadi di masa depan. Pengetahuan prediktif ini dapat digunakan untuk memperkirakan nilai atau kejadian yang akan datang berdasarkan data sebelumnya. Misalnya seperti ini, kalau kita kasusnya ke UIN Imam Bonjol Padang, itu dari tahun ke tahun itu biasanya peminat terbesarnya itu adalah dari pesantren maupun atau MAN. Namun jika misalnya ada lonjakan pada tahun ini dari peminatnya dari SMA atau SMK, maka hal-hal seperti ini bisa digunakan untuk menjadi pengetahuan untuk tim maupun pimpinan tentang trennya. Ternyata mungkin bisa saja sudah bergeser. SMA SMK sudah mulai mungkin memilih UIN Imam Bonjol Padang sebagai perguruan tinggi pilihan mereka, ya bisa saja seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pengetahuan preskriptif yang terakhir dari bentuk pengetahuan yang dihasilkan oleh big data mining, yaitu big data mining dapat membantu memberikan saran atau rekomendasi tentang apa yang sebaiknya dilakukan dalam proses bisnis. Pengetahuan ini berorientasi kepada tindakan dan tentu tidak hanya menjelaskan dan memprediksi, namun juga memberi strategi atau solusi dari proses bisnis yang telah ada. Sebagai contoh mungkin ya, kita kembalikan ke proses penerimaan mahasiswa baru tadi, bisa saja pada tahun ini trennya sudah berubah, bergeser pada SMA SMK, namun ternyata setelah ditelusuri kembali trennya berubah pada wilayah, kota atau provinsi peminat gitu. Jadi dengan pengetahuan preskriptif tadi, big data analysis, big data mining analysis dapat memberikan rekomendasi kemana tim admisi maupun pimpinan harus mengarahkan strategi marketing mereka ke lokasi, wilayah ataupun sekolah dengan jenis apa gitu. Justru ini akan memperkuat bagaimana fondasi bisnis dan mungkin memungkinkan bisnis untuk berkembang lebih di masa depan. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita akan lanjut kepada rule asosiasi dan algoritma a priori. Dari tugas ini yaitu rule asosiasi atau association rule adalah metode data mining untuk menemukan hubungan atau pola menarik antara item dalam kumpulan data. Contoh sederhananya, biasanya apabila seseorang membeli teh atau kopi, biasanya juga cenderung membeli gula. Ya, kalau nggak manis mungkin tidak menarik ya, kopi dan gula. Ya, kan. Pada dasarnya, rule asosiasi sering digunakan untuk melakukan market analysis, kemudian memberikan rekomendasi dan membantu pengambilan keputusan. Mungkin sama saja seperti misalnya ketika orang membeli handphone, kemudian dia juga beli case. Kemudian jika dia beli handphone, bisa saja dia beli power bank. Kemudian ketika dia kalau misalnya pada perguruan tinggi kita bawakan kembali, mungkin ketika seseorang memilih prodi A, maka dia cenderung juga untuk memilih prodi B gitu.
karena mungkin bisa saja prodi tersebut ada kemiripan dalam dunia kerjanya maupun minat dari mahasiswa tersebut gitu. Kemudian ada algoritma a priori, adalah algoritma yang paling populer untuk menemukan frequent item sets, yaitu himpunan data yang sering muncul dan membuat rule asosiasi dari data transaksi untuk menemukan sebuah pola. Langkah-langkahnya yaitu pertama, menemukan nilai minimum support and confidence. Kedua, menentukan frequent item set. Kemudian membentuk aturan asosiasi dan evaluasi dan seleksi aturan. Kita akan lanjut kepada perhitungan manual algoritma a priori. Di sini ada ID transaksi, ada 5 transaksi dengan barang yang dibeli, ada teh, kopi, gula, dan dengan dengan berbagai kombinasinya, yaitu teh, kopi, teh, gula, dan seterusnya. Kemudian langkah pertama kita yaitu menentukan minimum support dan confidence-nya. Supportnya di sini akan kita tentukan yaitu 60%, kemudian dengan confidence 70%. Nah, untuk langkah berikutnya kita akan menemukan frequent item sets yang akan kita dapatkan dari uh, bagaimana kita mengelompokkan barang pembelian uh, ini per barang, pembelian per barang, kemudian digabungkan dengan pembelian 2 barang maupun 3 barang sekaligus gitu. Nah, pada tabel pertama kita akan temukan yaitu teh, kopi, gula dengan frekuensi pembelian sama-sama 4 di setiap dari seluruh transaksi dengan support 80%, artinya memenuhi syarat. Kemudian kita akan lanjut pada penggabung dengan 2 barang. Jika beli ini maka dan jika beli ini dan beli ini, jika beli A dan beli B gitu, maka teh dan kopi dan seterusnya menemukan semuanya support di 60%. Yang ini sesuai dengan minimum support yang sudah kita tentukan di awal tadi. Kemudian pada bagian terakhir yaitu barang yang tidak memenuhi syarat adalah teh, kopi, dan gula dibeli secara bersamaan. Itu hanya terjadi 2 kali dengan supportnya 40% ya. Yang berarti ini tidak memenuhi syarat dari apa yang kita inginkan, yaitu minimum support di 60%. Kemudian berikutnya kita membentuk rule-nya dengan perhitungan confidence tadi minimal 70%, yang mana sesuai rumus yaitu support teh dan kopi, artinya jika dia beli teh dan kopi dibagi dengan dia hanya membeli teh saja, dan begitu seterusnya, seluruhnya akan kita hitung. Apakah dia itu beli teh dan gula, lalu kita bandingkan dengan teh, lalu dia beli kopi dan gula dengan kopi, kemudian juga teh dan gula, kemudian dibandingkan dengan teh gitu, dan seterusnya. Itu dilakukan sesuai rule asosiasi. Kemudian kita dapatkan di sini dari data tersebut karena sama, itu 3/5 per 4/5 dikali 100%, kita dapat nilai 75%. Nah, baik, selanjutnya kita akan lanjut perhitungan algoritma a priori dengan WK, di mana kita akan buka aplikasi WK-nya. Baik, di sini sudah kita buka aplikasi WK-nya. WK bisa berjalan dengan dataset minimal yaitu ARF viewer. Nah, karena dari dari video yang sudah dijelaskan oleh Prof, kita sudah memahami bahwasanya kita harus mempunyai file CSV terlebih dahulu. Maka kita sudah buat file CSV-nya seperti ini dengan format CSV, yaitu pemilihan teh, kopi, gula, dan sudah mengikuti format CSV. Kita akan lanjut di WK. Kita akan rubah format file tersebut ke ARFF dulu dengan cara file, lalu open, lalu kita cari data kita analisis, kita cari file CSV. Nah, kita akan lakukan transaksi a priori.
Nah, di sini sudah kita dapatkan data kita sesuai dengan yang kita butuhkan, lalu kita save as untuk mengubah formatnya menjadi ARFF. Nah, sudah selesai, sudah jadi ARFF. Kemudian kita close, bisa kita close. Kita lanjut ke menu Explorer di WK. Nah, di sini kita akan lanjut dengan open file. Kemudian kita cari file yang tadi. File yang sudah kita convert tadi. Nih, lalu kita open. Nah, di sini kita akan temukan barang-barang yang kita jadikan data tadi. Kemudian kita akan lakukan associate role di menu sini, associate. Kita klik, lalu kita choose dulu untuk menentukan role seperti yang kita inginkan tadi. Jika kita kembali kepada presentasi, yaitu role-nya tadi adalah minimum supportnya 60% dengan confidence 70%. Kita akan kembali ke WK dengan support, yaitu kita letakkan di sini lower bound min support, yaitu di 60%, yaitu 0,6. Kemudian confidence-nya di min metric 70%, yaitu 0,7. Kemudian kita klik OK dan kita start. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya, yaitu kita temukan role-nya ada 6, yang beli kopi dan teh dan kopi, gula dan teh dan gula dan kopi dan gula dengan gula. Nah, sesuai dengan perhitungan kita tadi, di sini ditemukan 75% akurat sesuai dengan perhitungan manual yang telah kita lakukan. Maka dari itu perhitungan manual kita cocok dengan association rule, ya, association rule dengan algoritma a priori. Kemudian kita lanjut kepada clustering dan k-means. Clustering sendiri adalah metode pengelompokan data berdasarkan kemiripan atau similarity dari data tersebut. Tujuannya yaitu untuk menemukan struktur atau pola tersembunyi dalam data dengan mengelompokkan data yang mirip dalam satu cluster. Seperti contoh, mungkin kalau kita bawakan ke PMB, penerimaan mahasiswa baru, yaitu mungkin dari misalnya 10 orang di Lubuk Begalung, Lubek, Padang, kita bisa kelompokkan misalnya ada 5 dari SMA, 5 dari SMA dengan pendapatan tinggi, kemudian ada 5 dari SMA dengan pendapatan rendah. Nah, itu salah satu contoh sederhana dari cluster. Kemudian kita lanjut pada k-means sendiri adalah salah satu algoritma clustering yang paling populer. Disebut k-means karena kita harus menentukan jumlah cluster atau k terlebih dahulu, lalu algoritma akan membentuk k kelompok berdasarkan jarak terdekat. Kemudian langkah kerja k-means akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, tentukan jumlah cluster, yaitu k, yang misalnya seperti tadi hanya ada 2 cluster. Kemudian pilih centroid awal secara acak. Bisa saja kita tentukan si A, si B, kemudian hitung jarak setiap data ke centroid sesuai panduan yang sudah dijelaskan oleh Prof. Dengan perhitungan manual, kemudian kelompokkan data ke cluster dengan centroid terdekat, kemudian update centroid dan hitung ulang pusat dari masing-masing cluster, dan terakhir ulangi langkah 3 sampai 5 sampai posisi centroid tidak berubah lagi atau jumlah maksimum iterasi maksimum tercapai. Kemudian kita akan lanjut kepada penggunaan WK sebagai dalam melakukan k-means
clustering. Baik, kita lanjut untuk melaksanakan K-means clustering di aplikasi WK atau software WK. Untuk pertama-tama kita lakukan terlebih dahulu konversi file CSV yang sudah disiapkan kepada format ARFF. Untuk file CSV yang kita gunakan sendiri, izin Prof, kita ambil dari video yang Prof jelaskan. Kita akan remake kembali, kita buat kembali file Excelnya kita buat CSV untuk kita lakukan kita lakukan proses clustering K-means pada tugas kali ini. Kita lakukan dulu konversi format filenya dengan open file, lalu lanjut kita cari filenya. CSV nilai siswa open. Di sini ini sudah kita temukan nilainya. Kemudian kita save as kembali nilai siswa CSV dengan underscore ya. Kemudian sudah jadi format ARFF, kita tutup kembali. Sekarang kita balik ke WK, kita buka Explorer. Sebelum itu kita sudah melakukan perhitungan manual dan penyesuaian clustering seperti yang kita inginkan, yaitu untuk cluster 1 dengan catatan mahasiswa berprestasi tinggi, dan yang cluster kedua dengan catatan mahasiswa produk pembinaan. Kita sudah kelompokkan untuk mendapatkan 5 pada C1 dan 5 pada C2. Kita sudah lakukan lagi di cluster baru, kita hitung lagi centroidnya, nilainya apakah masih berubah atau tidak. Kemudian kita lakukan kembali proses perhitungannya sama dengan rumus sebelumnya, dan rumusnya sudah dijelaskan juga, yaitu rumus akar. Kemudian kita sudah dapatkan hasil dari data yang terakhir, clustering yang terakhir, yaitu 50% pada C1, yaitu mahasiswa berprestasi tinggi, dan 50% pada C2. Untuk saat ini mari kita uji apakah perhitungan kita ini benar dengan K-means clustering di software atau aplikasi WK. Pertama kita lakukan dulu open file. Kita cari file yang sudah kita konversi tadi, nilai siswa underscore. Oke, ini nilai praktek, nilai teorinya sudah kita dapatkan. Kemudian kita klik cluster, kita choose clusternya dengan metode apa. Kita akan lakukan simple K-means, kemudian akan kita start. Nah, di sini setelah software melakukan clustering, didapatkan bahwasannya dari data yang sudah kita himpun, yaitu ditemukan bahwa 50% siswa akan ditaruh pada cluster 1, yaitu mahasiswa berprestasi tinggi, dan yang 50% lagi ditaruh pada cluster 2 berdasarkan perhitungan dari nilai teori dan nilai praktek yang sudah dilakukan. Nah, maka dari itu setelah kita melakukan cluster, kita temukan bahwasannya perhitungan manual kita cocok dengan clustering yang dilakukan oleh WK dengan metode K-means clustering. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.